Mari kita lihat ya. Oh, ada 2 aja ya. Baik, kita lihat ya. 2. Ada orangnya di sini ya? Ada ya? Ini di ganti Mbak, jadi aplikasi ujian online. Kita cek ini aplikasi ujian online. Ujian ini digunakan untuk ujian online ya. Data mahasiswa, data ujian, dan peserta ujian. Ya. Mari kita lihat di sini. Ya. Database-nya kita bisa lihat. Kita tinggal bikin CRUD-nya ini ya. Masing-masing dibikinin CRUD-nya. CRUD-nya mahasiswa, CRUD-nya ujian. CRUD-nya mengikuti ujian, mahasiswa mengikuti ujian. Anda perhatikan NIM dan mata ujian ID-nya ini menggunakan ID yang ada di sini ya. Ya, tinggal di masing-masing tinggal dibuatkan CRUD-nya ya. Kemudian Anda hanya bahas itu aja sih sebenarnya, tugasnya hanya membuat ini. Kalaupun Anda tambahkan lagi fungsi yang lain boleh ya, boleh. Ada unsur kreatif. Kalau mampunya sampai di sini ya boleh juga, sesuai dengan kemampuan ya. Setelah latar belakang ini Anda fokusnya ke apa yang terjadi di STIMI ya, kampus STIMI, atau bisa langsung diuraikan ini ya. Ini butuh aplikasi ini. Fungsi-fungsi yang diharapkan adalah 3 ini. Tulis saja di mana? Di sini ya. Anda nggak perlu jabarin macam-macam ya. Terlalu banyak nanti. Yang dibutuhkan adalah itu gitu ya. Nah, 3 fungsi ini ya. Mengelola data mahasiswa, data ujian, daftar peserta ujian. Data ujian ini kan mata kuliah ya ini ya. Program studinya, nama ujiannya, ujian apa, pemrograman web misalnya. Program studi diploma 3. SKS-nya berapa, biayanya berapa. Misal ya, pakai biaya misal. Tulis saja nggak apa-apa. Jangan dihilangin biayanya ini karena memang kebutuhannya demikian. Kemudian tinggal dibuat aja. Terus ini sebaiknya disesuaikan dengan soal ya. Soalnya adalah membuat ini. Udah, ini aja dijelaskan. Mengelola data mahasiswa disediakan apa aja fungsinya. Mengelola data ujian disediakan apa aja. Jadi diuraikan di sini. Perumusan masalahnya adalah bagaimana membuat
sistemnya itu, gitu ya. Satu aja. Kalau ini kan ini. Jadi bagaimana membuat aplikasi web ujian yang menyediakan data mengelola mahasiswa, mengelola data ujian, dan daftar peserta ujian. Sudah satu aja. Itu juga dengan yang lain ya. Tujuannya untuk mempermudah peserta ujian ya. Jangan lupa mempermudah pengelolaan ujian. Nah, itu jangan lupa. Belajar pemrograman web. Nah, boleh saja. Dan seterusnya. Manfaat jika tujuannya sudah terpenuhi. Misalnya manfaatnya mempermudah penguji memeriksa soal, maka manfaatnya adalah apa? Ya, ini kayaknya enggak. Kalau sudah pengujinya mudah, bagaimana manfaatnya? Penguji merasa senang. Penguji ringan beban kerjanya, misalnya. Itu manfaat ya. Kalau sesuai dengan ini loh ya. Membantu seleksi kemampuan mahasiswa dari pengetahuan yang didapat. Manfaatnya kalau sudah membantu apa? Kalau sudah mahasiswanya mampu apa? Manfaatnya mahasiswa bisa mengerjakan proyek sendiri, gitu ya. Bisa mengembangkan sendiri. Penggunaan aplikasi web lebih mudah dan fleksibel. Manfaatnya apa kalau sudah mudah dan fleksibel? Ya mudah Pak. Enggak begitu dong. Mudah ini ada, kalau sudah mudah apa? Bisa mengerjakan apa? Penilaian dengan cepat gitu ya. Nah, kalau sudah mudah, fleksibel, menyesuaikan waktu, gitu ya, lebih hemat waktu dan sebagainya. Mempermudah mengelola data-data ujian. Oke, ini ya. Tinjauan pustaka itu Anda boleh studi kasus ya di tempat lain, betul ini ya. SMK Maarif Bandung. Jauhnya Rek? Bandung. Jadi tinjauan pustaka itu kita belajar dari apa yang sudah ada di luar ya. Sistem ujian online, Anda nggak harus sekolah ya, nggak harus sekolah, bisa lembaga kursus gitu ya, dilihat aja prosesnya gitu ya. Atau literatur yang ada di jurnal-jurnal boleh. Banyak ya, di internet tuh jurnal-jurnalnya banyak sekali bisa dipelajari. Yang relevan ya dengan topik bikin ujian online, misalnya gitu. Klasifikasi pengguna, langkah pertama, ini sulit ini ya. Ngapain ini nggak relevan dengan programming ya, klasifikasi ini. Udah langsung aja programming ya. Fokus kita itu nggak bikin kayak gini ya, langsung programming. Sudah ada petunjuknya kayaknya, template-nya Pak Subur itu ada ya. Nah, ada template-nya dibaca ya. Di mana Pak? Nah, kalau di mana Pak ya? Anda bisa cari di sini ya. Ini bangun web, tugas akhir. Nah, ini di sini ada petunjuk pengerjaan TA. Anda bisa klik ini. Nah, ini pilih yang ini ya, pemrograman web. Jadi Anda nggak perlu banyak bikin laporan menurut versi Anda, malah susah sendiri nanti bikin ya. Nah, ini sudah ada pemrograman web ya ini ya. Nah, ada dua di situ, ada DBO sama pemrograman web. Tapi Anda fokus di pemrograman web. Nah, ini ya, sudah ada pembahasannya, sudah ada apa judulnya, sebutin RT-nya ini, maka termukanya seperti apa, tunjukin gitu ya, kayak gambarnya ini ya. Terus gambar kode ini apa, tulis di sini gambar kodenya, ini tinggal di copy paste aja ya, copas diganti aja nih. Ya, jadi berbaris, baris itu bisa diketahui dari sini. Enak ya, kodenya dicopas, tinggal copas. Nanti bikin antarmukanya lagi, begitu juga antarmuka yang lain, misalnya bikin CRUD tadi ya, CRUD-nya mana? Nah, CRUD-nya mahasiswa misalnya ya,
Nanti tampilannya CRUD-nya seperti apa di sini. Nah, kodenya ditempel di sini. Ya. Ini Pak Subur bisa mengetahui hasil kerjaan Anda nanti ya. Tuh. Terus apa lagi? Ini membayar, terus kemudian SPP yang ini ya kan bisa dicopas. Jadi Anda fokus di programmingnya aja, bikin programming ini ya. Programmingnya bikin CRUD-nya mahasiswa, CRUD-nya membayar, CRUD-nya SPP. Selama ini kan kita belajar bikin CRUD itu pakai apa? Ya itu kemarin hitung-hitungan itu ya, hitung segitiga. Mari kita cek. Nah, sama sepertinya ya. Nah, hanya saja kalau yang di segitiga ini kan validasinya agak panjang gitu ya. Localhost shift 2A. Nah, ini latihan 10 ya, ini ya. Mana itu? Oh, latihan 10. Ini ya. Oke. Nah, ini ya. Ini sama aja, ini hanya bilangan-bilangan. Kalau Anda kan apa namanya? Kalau ini kan cuma ini ya, cuma mahasiswa, nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada ya. Cuma validasi aja, misalnya apa lo namanya itu harusnya validasi misalnya hanya huruf aja. Boleh angka enggak? Biasanya jarang ada nama angka, kecuali kalau ada minus gitu ya, ada simbol minus. Misalnya Al-Qadri, nah, Al-Qadri Al-nya itu dikasih minus gitu, jarak Al-Qadri. Misal ya, namanya kan ada Al-Qadri. Itu diperkenankan. Tapi kalau ada angka biasanya Al-Qadri 13 gitu kan nggak boleh ya. Mana ada nama Al-Qadri 13. Kan itu nama samaran ya. Inisial. Jangan. Misalnya gitu ya. Kemudian kita coba ya CRUD-nya ya. CRUD-nya seperti ini, ada penuhi di situ ya. Ya bikinin CRUD-CRUD gitu, jangan terlalu pusing ya. Terus template-nya gimana dong Pak? Ada yang pakai Bootstrap, ada yang pakai ya untuk kali ini jangan pakai Bootstrap ya, jangan pakai framework ya. Karena fokus kita adalah belajar. Fokusnya adalah belajar ngoding ya. Supaya masing-masing mahasiswa ya bisa ngerti ya, caranya ngoding ya. Kalau Anda pakai framework, itu dikhawatirkan teman Anda tidak belajar nantinya. Dia akan, kerjain si itu. Nah, gitu. Aku tinggal duduk manis saja, itu jangan. Gitu ya. Jadi semuanya harus bekerja sama. Gitu ya. Jadi ngodingnya gimana? Iya, ini ngoding seperti yang dikuliahin Pak Subur ini ya, gampang. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi contoh-contoh itu masih bisa digunakan, relevan. Nah, kalau contoh yang di bahasan kuliah ini kan ada validasinya ya, sehingga nggak ada nilai 0 gitu ya, nggak boleh 0, gitu. Belum ada nilai gitu ya. Kalau dikasih nilai selain itu nggak boleh gitu ya. Validasi ini penting supaya data-data yang disimpan ini adalah valid gitu ya. Hitung-hitungannya juga valid gitu ya. Ya, ini membangun logika kita berpikir ya. Kemudian mari kita bikin template-nya ya. Supaya Pak yang bikin template-nya ini nggak bisa, gampang kan sudah diawali ya di perkuliahan pertama itu ya. Kalau tidak mari kita ngoding sekarang. Materi hari ini adalah session ya. Session itu untuk apa? Session itu untuk login kayak gini ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi terus kemudian kita login gitu ya. Nanti masuk ke halaman dalam gitu ya. Nah, kalau apa namanya passwordnya nggak cocok, itu bisa diverifikasi. Anda kayak gitu Pak, harus ada lupa passwordnya juga, nggak perlu lupa password ya, karena Anda cukup di lokal aja ya. Ya boleh lupa password itu nggak usah jadi kalau seperti ini kemudian login, kalau Anda back lagi itu nggak bisa gitu ya. Nah, kayak gini ya, di back lagi, waduh tadi masuk ke situ.
Kalau Anda panggil langsung di sini juga nggak bisa, gitu ya. Apa namanya? Ya, info. Sebagainya ini yang sudah diklik-klik tadi ya. Itu ya. Jadi mari kita mulai sekarang membuat template ini ya. Terus kemudian buat login ya, login. Jadi template-nya dan login. Mari kita praktek sekarang. Kita buka Visual Code ya, Visual Code. Open folder. Shit. Ya, kita buka misalnya kita buat file index dulu ya. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ini. Kita buat di sini file index PHP. Barangkali ada yang di tempatnya belum ada indeks ya. Kita buat indeks yang baru gitu ya. Hari ini kita bikin tentang template ya, template. Oh, kita buat direktori baru deh. Ya, buat direktori baru namanya template gitu ya. Template untuk aplikasi kita. Terus kemudian indeks ini kita tarik, masukkan ke template. Ya. Jadi kita buat caranya bikin template sendiri, nggak pakai framework ya. Nanti kalau sudah ngerti Anda baru bisa pindah ke framework. Ya, kita belajar untuk modding ya, termuka. Walaupun sederhana, tapi ya itu bagus lah kalau buatan sendiri ya. Ya, template. Nah, untuk membuat template kita seperti biasa ya, kita ngoding ya, HTML gitu ya. Kemudian bagian atasnya ada head gitu ya. Kemudian di bawahnya ada title. Kemudian di bawahnya lagi ada body gitu ya. Kemudian di bawahnya udah cukup ini aja. Nah, ini template misalnya aplikasi template ya. Template aplikasi web ya. Kita bikin aplikasi website dari nol ya. Nah, kalau langsung ngoding seperti ini kita agak bingung ya. Kita agak bingung. Oleh karena itu Anda desain dulu ya. Desainnya gimana dong? Desainnya pakai Paint ini ya. Boleh gambar dulu. Kayak apa ya websitenya ya? Paling sederhana aja. Anda nggak usah muluk-muluk ya melihat website-website yang di luar itu canggih-canggih kayaknya. Aduh, tidak, bukan poinnya di situ ya. Poinnya adalah Anda nanti persiapan ujian. Ya, ini. Kemudian kita gambar seperti kemarin ya. Barangkali ada yang dulu sudah belajar ya. Nah, kita bisa ambil dari materi kita yang pertemuan-pertemuan awal itu ya, bikin template di mana ya? Ada enggak ya di sini ya? Bikin template. Ada ya. Waduh, sayang sekali ya. Gimana ya? Oke deh, kita gambar deh. Gambarnya mana tadi ini? Nah, kita gambar misalnya ini ya. Cepet aja kok gambar ini ya. Kayak gini, menunya ada di bawah gitu ya. Kan sama seperti yang websitenya Pak Subur misalnya. Misal nih, boleh. Nah, gini. Di sini ada sidebar. Nah, ini kontennya gini. Oke.
Terus di bawah ini ada footer. Ya, ini ya. Nah, kita tandai di sini ada header gitu ya. Header. Ini ada menu. Ini ada sidebar. Ini footer. Nah. Ini mari kita coding ya, di luar ini kita tandai sebagai apa namanya, wrap ya. Nah, ini garis luar ini kita tandai sebagai wrap. Nah, yang wrap ini atau gini ya, nanti setbarnya boleh ada, boleh tidak ada gitu ya. Boleh sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah Anda ya. Nah, ini contoh aja ini. Nah, ini wrap. Mari kita susun codingnya sekarang ya. Ini sudah pernah ya, bagi Anda yang sudah pernah kita bikin, kita ini lagi untuk aplikasi. Tapi bagi yang sudah pernah ada, ya boleh pakai itu, boleh ya. Kita beri area-area tadi ya. Area pertama ini adalah wrap ya. Kita tulis di sini wrap. Bawahnya di dalamnya wrap ada area lagi. Nya di sini ID-nya apa tadi? ID-nya adalah header. Header tambah di sini header. Nanti disesuaikan lagi seperti desain ini ya. Header, menu, sidebar, content, footer. Kita tulis di sini. Kita copy, seperti ya. Ya. Tulis di sini menu. Header, menu, sidebar, konten. Nah, urut ya dari bacaan ini, dari atas turun ke kiri, langsung geser ke kanan, turun lagi ke bawah. Ini ya. Sekarang kita buat codingnya ya. Nah, codingnya Anda boleh membuat style sendiri ya. Codingnya boleh membuat style sendiri atau langsung disisipkan di sini boleh juga. Kalau membuat style gimana? Tinggal klik aja di sini. Tulisannya style ini, style CSS. Style CSS. Ini bikin sendiri nih, style CSS. Nah, CSS ini kita panggil di sini ya. Jadi file yang style ini kita panggil. Caranya manggil pakai link. Link. Nah, link CSS ini ya. Nah, ini langsung muncul di sini style sheet, ref, style CSS. Ya, nanti manggil di sini. Nah, ya, cepet kan ya. Kemudian kita coding di style ini ya. Coding di style, kita coding. Kita bikin apa dulu ini? Wrap-nya ini ya. Wrap-nya ini kita panggil. Tapi kita matikan dulu pakai ini ya, bintang ini ya. Matikan apanya? Apa namanya? Ini apa namanya? Margin padding gitu ya. Padding ini 0 gitu ya. Terus marginnya juga 0. Gimana untuk mematikan fungsi-fungsi pengaruh dari
non padding tadi. Baru kemudian kita panggil ID-nya ini. ID apa tuh? Wrap ya. Wrap. Jadi untuk memanggil ID diawali dengan tagar. Kemudian manggil elemen ID wrap tadi. Tulisannya wrap. Nah, Pak, itu misalnya kita beri border ya, baris. Border 1 pixel solid black. Tulisannya gitu. Terus lebarnya kita kasih width gitu ya. Berapa? 700 pixel. Boleh Anda ngoding aja sendiri, jangan lihat-lihat yang lain. Kenapa? Supaya nggak bingung ya. Height-nya misalnya kemarin tuh misalnya 500 pixel. Jadi kita fokus bikin template-nya dulu ya. Jadi kalau kita cek ini indeks, mari kita buka di sini ya. Mana tadi sheet? Nah, ini kita ganti localhost sheet 2A template. Nah, seperti ini ya. Dirapat gini ya. Sekarang kita geser ke tengah gitu ya. Digeser ke tengah ini garis luarnya biar kelihatan dikasih 3 supaya ada hasilnya. Nah, 3 ini. Kita geser ke tengah. Bagaimana caranya geser ke tengah? Kalau geser ke tengah gimana? Margin ya, pakai margin auto ya, 0 atas kiri kanan bawah 0 ya. Balik ya, balik auto gini aja, yang 0-nya di sini. Ya. Atau kasih jarak dari atas 10 pixel boleh juga, 10 pixel kemudian auto. Kita lihat hasilnya, kalau ini kita refresh. Nah, ini dia jarak ke tengah ya, silakan. Jadi posisinya ada di tengah. Sekarang kita buat header. Header itu di dalam itu tadi ya, di dalam ini ya ada kotaknya kayak ini gambar. Headernya ini di dalam, kita kasih jarak-jarak gitu ya. Header itu bordernya udah sama ya, 1 pixel solid merah misalnya, apa rednya itu yang apa ya? Oh, biru aja deh, royal blue. Gitu ya. Nanti backgroundnya juga royal blue. Kemudian jaraknya di dalam itu ada margin ya, width jaraknya di dalam 100%, pakai persen aja ya, 100%. Width height-nya adalah 100 pixel. Nah, ini satuannya 100 pixel. Ya. Jadi kita lihat hasilnya ada margin di antara itu semua. Marginnya adalah 10 pixel. Nah, yang kiri kanan atas bawah sama 10, jadi kita nilainya 1. Kita lihat hasilnya adalah, nah ini ya. Tapi ini kelebihan. Gimana caranya kelebihan? Ini 100% nggak bisa ya. Berarti ukurannya gimana dong? Ya, ini kita matikan aja dulu deh. Ya. Simpan, hasilnya adalah, ya ini ya. Jadi width-nya dihilangin 100%, dia ngatur sendiri ya. Penting ada jaraknya ini. Misalnya kita kasih warna, background color. Berapa? 100, background color itu ya royal blue. Royal blue, oke.
tulisannya putih. Nanti tulisannya belakangan. Nah, gitu ya. Jadi nanti tulisannya di sini. Kemudian ada menu, kita bikin menu sekarang. Nah, menu sama ya, seperti di atas, border, 1 pixel, solid, royal blue. Biru semua ya, kayak Facebook. Kemudian height-nya adalah 40 pixel. Terus margin-nya sama ya. Margin ini di atas sudah ada, berarti 0. Yang sebelah kanan baru 10 pixel. Sebelah bawah 10 pixel, sebelah kiri 10 pixel. Nah, ini ya. Tapi di atas kenapa 0? Karena yang di atas ini sudah dipakai oleh margin header ya. Nah, itu kita simpan hasilnya. Kita lihat sini ya. Hasilnya adalah ini. Background color boleh tambahi background colornya sama seperti ini. Background color. Royal blue. Kita lihat hasilnya adalah ini ya. Sekarang sidebarnya ini ya. Kalau misalnya nggak pakai sidebar, boleh saja, silakan desain Anda kayak apa loh gitu ya. Sidebar nih. Sidebar misalnya, Pak, saya nggak suka sidebar deh karena menunya nanti sudah penuh sudah aplikasinya, jadi sidebarnya nggak usah aja. Boleh kita ganti ya. Saya juga malas juga bikin sidebar ini kalau nggak ada isinya ya. Kita hapus sidebarnya ini, diganti deh. Ya, jadi gini aja ya. Jadi nanti turun ke bawah kayak punyanya websitenya Pak Subur misalnya, nggak pakai sidebar. Supaya bisa diakses lewat HP gitu ya. Oke, gitu ya. Sekarang konten deh, berarti konten, masukkan di sini konten. Border 1 pixel, solid, black misalnya. Kalau yang ini isinya black. Height-nya adalah, masukkan ya, height-nya berapa ya? Kalau tadi 500, ini 300 deh. Kita set dulu height-nya supaya kelihatan desainnya dulu ya. Margin jangan lupa di atas 0, yang sebelah kanan 10, sebelah bawah 10, kemudian sebelah kiri 10 pixel. Background color putih ya, nggak usah dikasih background. Sekarang bagian footer, border berapa? 1 pixel, solid, black, ya, sama ya, black. Kemudian height-nya berapa ya? Height-nya berapa tadi? 100 pixel ya, kurang dikit berapa? 70. Nah. Itu aja ini height-nya. Margin jangan lupa atas 0, sebelah kanan 10 ya. Sebelah bawah 10 kalau ada, terus kemudian sebelah kiri 10. Ya, ini sudah jadi ini. Ya. Ini kan jadi cepet kan ya. Nah, misalnya ini karena ada jarak di fixed tadi, kita ubah yang mana itu wrap ya, wrapnya height ini, height-nya ini kita hapus, ya, simpan. Jadi deh gitu ya, kita nggak perlu susah-susah ya bikin aplikasi ya. Nah, misalnya nih header kita ganti deh, nah, header ya, di sini header ya, ini kita ganti menggunakan kelas misalnya ya. Kelas boleh ya, kita tulis di sini div gitu ya, div, kemudian ini kelas
kelas judul, misalnya kelas judul. Judulnya apa? Tulis di sini judulnya apa. Misalnya tadi apa? Aplikasi pengisian KRS misalnya ya. Pengisian KRS. Di judul kita bisa set di sini judul ya. Berarti kita bisa set di CSS ya. Judul. Kalau kita bikin kelas harus diawali dengan titik ini ya, judul. Misalnya nih font stylenya, font apa, family ya, family apa loh. Nah, ini kita bisa pilih mana yang kita gunakan, misalnya Arial gitu ya. Kemudian font size-nya ukurannya berapa kira-kira? Ya gede-gede lah gitu, large itu boleh juga ya, kita simpan. Kemudian colornya judul itu apa? Color itu warna ya. Nah colornya misalnya apa ya, azure ini azure putih ya. Ya sekarang kita lihat ya ini ya, aplikasi pengisian KRS. Jadi kita lihat di sini, nah ini aplikasi pengisian KRS. Sekarang posisinya pengisian KRS ada di mana? Di tengah misalnya. Boleh. Ya berarti Anda ubah di sini ya. Text, align, sini. Nah, tengah, center ini. Oke. Terus marginnya diatur margin dari atas ya. Margin top berapa? Misalnya 30 pixel misalnya gitu. Jadi kita cek di sini dia harus ada di tengah sini. Nah ini ya saya misalnya Anda nanti ubah-ubah lagi teksnya supaya lebih cakep, boleh ya itu ya. Sekarang kita bikin apa namanya, menu ya, bikin menu. Jadi menu itu gimana dong? Menu seperti yang dicontohkan beberapa waktu yang lalu ya. Pakai apa? Pakai list gini ya. Nah, list gitu ya. Menu itu biasanya ada beranda gitu ya. Ada apa lagi? Ada about gitu ya. About. Ada login. Boleh ya. Di login. Kalau login ada logout gitu ya, ganti-ganti ya. Ganti login ada logout ya. Ya ini karena kita buka di sini kayak gini masih ada. Mari kita ubah supaya dia ada jadi tombol-tombol. Ya. Tombol-tombolnya kita panggil di sini ya. Jadi menu ULI. Ya. Menu ULI. Ya. Mari kita ubah di sini, kita lari ke menu nih. Menu UL itu elemen HTML, kita nggak pakai tanda-tanda, UL gini aja ya, li gini. Ya. Oke. Atau gini dulu ya. List style. Nah ini list style. Kita list style-nya nggak pakai style gitu ya, no one itu nggak pakai list ya, nggak pakai bulat-bulat gini ya. Jadi kalau kita lihat gini bulat-bulatnya hilang. Ya. Terus geser ke sebelah kanan. Geser ke sebelah kanan berarti kita apain? Kita plot ya. Plot itu left sebelah kanan. Dia ada di kiri semua ya. Jadi kalau kita klik gini dia akan ada di mana ini? Kiri sebenarnya ya. Berarti bukan di sini ya. Ya, di mana dong? Bikin lagi menu gini. Menu ULI ya, yang geser sebelah kanan adalah listnya itu kan ya. Nah, itu berarti plug ini left ini ya. Jadi yang ini dihapus supaya terkontrol. Kita lihat hasilnya, dan ini geser sebelah kiri. Sekarang kita buat hurufnya adalah putih ya. Hurufnya adalah putih.
Atau tombolnya gimana dong? Pakai tombol ya. Oke, kita pakai tombol berarti ada border ini ya. Nah, bordernya ada 1 pixel, ya, solid, ini ada white warnanya ya, white, misal gitu ya. Tulisannya putih juga dong, boleh color gini ya. Tulisannya putih juga, white. Nah, udah. Kita lihat di sini refresh. Ini ada kotak-kotaknya. Sekarang kotak-kotaknya ini kita ambil jarak ya. Nah, jaraknya kalau dari dalam kita pakai padding namanya. Nah, padding. Jaraknya gimana dong? Jaraknya berarti yang atas itu 2 pixel gitu ya. Sebelah kanan 5 pixel gitu ya. Sebelah bawah 2 pixel gitu ya. Sebelah kiri 5 pixel. Nah, ini ya. Terus sebelah kanan marginnya antar apa namanya, antar kotak-kotak itu kita kasih sela misalnya 10 pixel sebelah kanan ya. Oke, kita klik di sini, hasilnya adalah seperti ini ya. Sekarang kita ganti-ganti ini apa namanya, ini sesuaikan dengan jarak dari ini ya. Boleh dikasih jarak di atasnya margin ya. Boleh margin apa loh? Margin yang di atas itu apa loh? Jadi marginnya boleh Anda tulis di sini atau tulis lagi di bawah, boleh di atas ya, supaya dikasih jarak gitu ya. Margin apa loh, top ya, top 10 pixel ya. Bisa. Sehingga di sini ada jarak gitu ya. Nah, gini ya. Pak, berandanya dikasih jarak juga. No, kalau beranda juga sekalian mending satu aja marginnya ya. Ya, margin satu aja marginnya. Ini 10 pixel, yang sebelah kanan 10 pixel, yang sebelah bawah 10 pixel boleh. 10 pixel kasih 0 aja deh. Sebelah kiri 10 pixel. Begini ya. Silakan di sendiri lah ya. Nah, ini sudah agak cakep ya. Jaraknya agak kepanjangan ini Pak, karena sebelah kanan, oh iya deh, sebelah kanan itu kasih 5 aja deh gitu ya. 5, yang ini jadi 5 ya. Ya. Jadi jaraknya adalah kurang lebih ini ya. Ya agak rapi dikit. Gimana? Ada yang kesulitan? Saya rasa enggak ya. Marginnya atas dikurangi misalnya dikali 8. Kita lihat hasilnya. Nah, udah agak rapi ya. Sekarang konten itu mudah ya. Konten itu mudah, biasanya ada form login nih supaya kita bisa menyelesaikan ini ya. Ini login logoutnya belum ya. Ada gini, kalau loginnya ada di depan di indeks, berarti tombol ini login nggak perlu ya. Jadi nanti buka di indeks langsung login gitu ya, boleh. Silakan. Kalau ada informasi boleh juga ya. Jadi sampai login. Jadi ada halaman login sendiri gitu ya. Jadi gini, di sini ada websitenya, ada keterangan. Boleh kita coba di sini ya, keterangan. Keterangan tentang tugas ya, boleh. Keterangan tentang tugas kita ambil dari soal. Soalnya apa? Soalnya di sini adalah, mana tadi soal? Soalnya mana ya? Soal. Nah, ini soal, kita lihat di sini. Oh, ini ya. Soalnya ini ya, fungsi yaitu membuat aplikasi judul. Kita copy aja ini ya. Supaya kopinya lebih enak, gimana dong? Boleh, ini aja boleh. So, kalau mau di
apa namanya, di page new source gitu ya. Nah, page new source ini sudah ada, nah, tinggal di copy ya soalnya ini. Sudah ada ini ya. Soal 12 ini copy, tempel di sini ya, di bagian konten ya. Nah, konten ini biasanya ada pengaturan ya, pengaturan. Nah, coba. UL-nya mana UL-nya? Nggak ada ya. UL, ini di sini ya. UL, harusnya di sini juga ada OL ya. Nggak ada ya. Ada yang keliru ya ini. Kurang OL ya. Ya. Kok lol? Susah. Yang ini keyboardnya Arab. Oke, ini OL kalau dipasangkan sama ya. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan di sini aplikasi soal. Ini tinggal diatur aja ya, supaya tampilannya lebih enak gitu ya. Nomor soal 12, nomor soalnya nggak ada deh. Kenapa kok muncul ya? Nah, judul tugas ya, judul tugas. Aplikasi ujian online misal gitu ya. Jadi di sini juga aplikasi ujian online ya. Aplikasi ujian online. Walaupun Anda bisa membuat ini supaya ditambahkan di database juga boleh. Ya. Sekarang aplikasi ujian online kita atur ya. Konten ini kita atur supaya tata letaknya enak gitu ya. Konten itu ada di bagian konten ini ya. Konten ada di bagian konten. Terus kemudian judul tugas ini heading ya. Heading itu bisa kita tulis di sini heading. Satu gini. Kita copy, share di sini. Judul tugas. Terus ini adalah paragrafnya. Paragrafnya kok ada 2 ya? Satu aja ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini. Sekarang ini kita masukkan, atur ini ya, konten ID konten. Ini ID konten ini perlu kita set di sini ya. Nah ini ya. Konten itu karena mengatur di bagian konten ini, maka kita bikin lagi namanya konten gitu ya. Yang isinya adalah artikelnya. Kita bisa bikin di sini konten pakai S, satu konten biasa, satu pakai S. Konten ini adalah isinya konten yang ini. Jadi kita bikin div ini ya. Kemudian ini adalah ID juga ya. Boleh kelas, boleh ID ya. Kalau bikin kelas ya beda ya. Ini pakai konten pakai S ya. Ini adalah pindah di bagian ini. Sekarang kita atur konten supaya kontennya itu enak, teratur, rapi gitu ya. Ini ya.
konten sini kita atur di bagian style ini. Misalnya nih, ada margin dia. Marginnya sama seperti biasanya ya, 10 pixel kiri kanan atas bawah. Ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia nanti akan teratur ada marginnya. Nah, ini ya. Terus kemudian bagian ini listnya kita ubah ya. Di list itu apa ya namanya ya, list. Kita buat lagi di sini namanya konten, terus list itu apa ya, UL tadi ya, UL ya, UL ini. UL itu dikasih jarak di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu margin apa? Left gitu ya. Margin leftnya itu 20 pixel gitu ya. UL. Saya gitu ya. Jadi kita lihat di sini kalau UL, nah dia agak rapi gitu ya. Bisa ya tangkap ya ini ya. Jadi sebenarnya terlihat rapi. Bisa ya ini ya, mas-mas mbak-mbak bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Terus kemudian puternya ini kan kepanjangan, misalnya puternya tadi berapa? 70 pixel. Puter itu kan isinya cuma tulisan doang ya, apa namanya? Alamat saja ya, alamat saja. Kita kasih 40 pixel deh gitu ya. Jadi nanti dia atau nama-nama kelompoknya juga boleh, tulis di sini nama-nama kelompok. Boleh, silakan. Jadi footer, bagian footer ini kita tulis di sini, misalnya website ini buatan created by Anugrah, misalnya gitu ya. Ini kan kurang sip gitu ya, taruh di tengah boleh, taruh di bawah boleh gitu ya. Silakan. Tahun berapa ya ini? Desember 2021 ya. Ya. Kemudian kita geser ke tengah, berarti footer bagian bawah ini footer, boleh Anda tambahkan di sini text align gitu ya. Text align-nya ke tengah center gitu ya. Colornya boleh, colornya hitam aja. Marginnya bukan margin ya, padding. Udah gini aja deh, biar aja. Nah, gini ya. Marginnya ke atas. Bukan margin ini ya. Padding ya. Padding atas, padding top. Topnya berapa? 10 pixel. Simpan. Ya, gini ya. Sip kan? Ya. Kemudian 40 pixel kita ganti 30 pixel. Ya. Sekarang bikin login. Terakhir ya ini ya. Sekarang kita bikin login, Anda bikin login ini. Oh ya. Kalau sudah jadi ini, Anda tinggal potong-potong ya, dipotong-potong bagian-bagian ini ya. Bagian-bagian ini dipotong-potong. Misal gini, bagian header. Header itu 100 pixel kita kecilin deh. Jadi 60 deh. 60 itu kayak apa ya? Kecil banget katanya. Ya, kurang sip. Kurang sip berarti 80 deh. Ya. Nah, sekarang kita potong-potong ini menjadi bagian-bagian kecil ya, supaya jadi satu nanti ya. Jadi nggak indeks doang gitu. Jadi nanti kalau login bisa kita panggil satu-satu bagian tadi. Caranya gimana? Caranya kita buat sini menu header sama seperti yang kita buat tadi ya. Header PHP. Jadi ini dipotong-potong di bagian-bagian kecil. Jadi yang ini kita potong header menu
konten, dan footer. Ada itu ya. Jadi kita buat di sini header, menu, PHP, kemudian konten, PHP, dan footer. PHP ini. Nah, terus bagian-bagian file-file tadi kita ambil dari sini potongan-potongannya. Jadi gini, header itu mana ya header? Ini ya header. Ini sampai sini ya. Nah, ini kita blok ini ya. Terus kita crop gitu ya. Terus masukkan di bagian header sini. Ya. Tuh simpan. Terus bagian menunya nih. Nah, menu sampai sini kita pindah. Lihat, ini jadi menu. Nah, sini ya. Simpan. Kemudian konten itu yang mana? Konten yang ini ya. Nah, konten yang ini sampai sini kita pindah move ya. Kemudian ke konten. Nah, kemudian footernya ini kita crop, ini kita pindah di sini. Nah, ini potong-potongan ya. Potongan. Setelah kita potong-potong, kita satukan lagi. Caranya nyatukan gimana? Caranya nyatukan begini, pakai PHP gini ya. Panggil di sini include gitu ya. Include. Nah, include apa? Include-nya yang atas kiri, tutut ya. Header PHP. Terus kemudian include lagi apa? Menu PHP. Bawah konten PHP. Untuk footer PHP. Nah, ini ya. Simpan. Jadi kalau kita jalankan ini indeks PHP ini ya, kita panggil di sini indeks PHP sama aja ya. Kok bisa sama aja ya? Karena udah dijadikan satu ini ya. Yang lain-lain ini bisa kita. Anda nggak boleh ngakses header di sini ya. Kalau bisa akses header di sini PHP ya rusak dong, ini aja gitu ya. Ini ya. Bisa ya. Nah, sekarang kita kalau sudah bikin template-nya ini ya kita bikin aplikasinya sekarang. Aplikasi pertama adalah kita bikin ini apa namanya login. Login kita buat di sini login. PHP. Kita bikin. Nah, untuk bikin login kita copy ini ya. Ini di copy semua, tapi taruh di login. Hanya saja kontennya ya. Hanya saja kontennya itu ngambil dari sana. Jadi kontennya, nah, mari kita ngoding. Kontennya diambil dari sini ya. If konten ini kita copy. Masukkan di bagian login sini. Ini kita tutup, ya. Kita buka lagi. Ini aja. Simpan. Nah, ini ya. Sekarang kita ubah ya. Sekarang kita ubah. Bikin form login. Kemudian selesai ini. Form login itu dari mana sampai mana? Sini. Jadi ini login, diganti login. Login. Kita ubah di sini jadi login. Login seperti biasa kemarin kita pakai field set ya.
maka kita bisa menggunakan file set, kemudian login. Legend gini, legend kemudian login. Kemudian ada form namanya username password ya. Username berarti kita buat di sini apa namanya username. Form actionnya ke login gitu ya. Login ke dirinya sendiri. Kemarin tuh nulisnya di mana? Pakai PHP self gitu ya, boleh ya. PHP self itu ini ya, server ini. Server kemudian PHP self ini. Kalau Anda nggak apa ini, Anda bisa cari di sini. Misalnya di sini ya, di localhost. Perintah-perintahnya ada di PHP info ini ya. Dari sini ada server. Kalau cuman PHP self ini ya. Nah ini sudah ada. Anda boleh copy yang ini. Dashboard ya. Script name atau biasanya sih ke dirinya sendiri nih ya. Jadi Anda boleh copy ini, ditempel di sini. Sama ya, kita copy di sini. Mana PHP? Salah. Ini ya. Jadi sama aja. Mari kita sekarang buat username. Username ada label. Boleh tulis di label sini username. Label username user. Username ada input, tab, terus submit. Bukan tab, type ya. Tab, submit. Value-nya apa? Value-nya kosong dulu ya. Value-nya kosong dulu. Nggak ada edit di sini ya. Jadi kosongin, bahaya soalnya. Name, username. Ini turun ke bawah, misalnya BR ini. Dan label for password. Terus di sini adalah password. Password kalau Anda belum familiar dengan karakter password, Anda boleh pakai input tab. Di sini ada password juga sih sebenarnya ya. Ada di bawah ini ada password juga. Boleh Anda pilih password di sini. Tinggal kasih nama password. Kalau di sini tambahin ID boleh juga, tapi oke sementara ID-nya kita nggak pakai dulu deh. Kemudian kita klik ke bawah, ada tombol input submit sekarang. Input submit. Dari di sini ada submit nih. Input submit kita login. Tulisannya adalah login biasanya. Kita simpan. Jadi kita klik di sini ada tutup nih. Ini login, tombol loginnya belum bikin ya. Nah, kita fungsikan dulu tombol login. Tombol login ini nanti diklik di bagian ini ya. Jadi kita lari ke bagian menu. Menu ini login. Nah ini ada hyperlink ya. Jadi kita buat hyperlink href ini. Href login. PHP. Kita enter login. Ini login ke login. Itu juga dengan logout ya, sama ya. Logout kita copy, tempel di sini logout. Tapi nanti dulu ini ya. Waduh, bingung. Nah, ini dulu fokus ke sini ya. Kita sekarang refresh ini index. Nah, ini login tombolnya jadi biru.
biru, kemudian ada garis bawahnya. Bagaimana caranya ngilangin ini? Mudah ya kan, tidak pernah dibahas ya. Nah, kita lari ke style sekarang. Style itu kita ubah uli-nya tadi pakai apa namanya? A ya. Nah, di sini ada A. Anda boleh copy ini ya. Menu ul ini A. Kok aktif? Itu apa? Haret ini ya. Terus apa ya? Yang ngilangin garis bawah itu ya. Namanya apa ya? Underline apa namanya? Style ya. Style apa itu? Hyperlink itu apa namanya? Ancor. Style bukan. Tanpa anu itu ya. Nah, kita ganti dulu colornya deh. Colornya adalah warna putih ya. Kembalikan lagi kuning putih white. Jadi kalau kita ubah ini nanti tombolnya ini jadi putih. Kita refresh. Nah, jadi putih ya. Terus kemudian ada underline ini gimana ya caranya ya? Pak Subur lupa ya. Ada yang tahu ya? List style bukan list ya dia. Apa ya namanya ya? Ancor. Apa namanya? Ada yang tahu? Pak Subur nggak tahu, lupa. Kalau nggak tahu kita cari Wetrisco ya. Wetrisco apa namanya? Pakai hyperlink ya. Kita ketik di sini Wetrisco tutorial CSS. CSS kita bikin ini hyperlink tadi apa namanya? Inline block. Apa ya? Oh iya inilah text decoration. Ya ini ya, ini A. Maka kita buat di sini text decoration. Decoration nggak pakai garis bawah tadi, no one. Nah, ini ya. Jadi ini bermanfaat banget ini kalau lupa-lupa ya, Pak Subur ini lupa juga ini. Mari kita lihat ini text decoration-nya jadi hilang ya. Nah, ini ya. Jadi kita gedein supaya kelihatan. Nah, ini. Jadi kalau logoutnya belum kita buat, sekarang loginnya jadi ini ya. Jadi kalau pointer ini kita klik sini, muncul. Kita klik coba. Nah ini loginnya sudah ya. Nah, loginnya sekarang tinggal diatur. Kayak apa diatur? Nah, diatur aja di mana loh. Misalnya kita tarik ke tengah gitu ya. Boleh misalnya ini kita ubah tambahin style sheet gitu ya. Terus kemudian lebarnya kita kasih 300 pixel misalnya. Terus ada di bagian tengah margin berapa? Nah, 100 pixel apa namanya? 20 pixel gitu ya. Terus auto ya. Ya, Anda kalau mau ubah ini di style juga boleh gitu ya. Silakan aja gitu ya. Nah, gini ya. Bisa lumayan. Terus kemudian ininya boleh Anda ubah lagi ya di bagian bawah. Bisa diatur lagi di sini. Misalnya di bagian
tombolnya ini Anda tambahkan untuk digeser misalnya. Label dan input gitu ya. Bagian mana itu di style ini. Oke, lari ke bawah. Label dan input. Kita atur ke bawah sebelah kanan ya. Sebelah kanan berarti ada margin ya. Margin sebelah kanan. Margin kiri sih, sorry. 20 pixel. Kalau label dan ini nanti arahnya ini menuju ke terus kemudian kita kasih jarak label dan input gitu, kita kasih padding gitu ya, diatur-atur sendiri ya, 5 pixel gitu. Terus di sebelah kiri itu 10 pixel. Nah, gitu. Terus yang lain sama gitu ya, misal gitu. Ya kita hasilnya adalah agak rapi lagi dikit ya. Terus gini padding marginnya yang di dalam sini juga kita bisa atur gitu ya. Margin ini left aja misalnya, marginnya diatur dari atas ke bawah ya. Oke, ini ada 10 pixel sama, yang lain-lain sama. Oke, kita atur di sini jadi agak rapi dikit ya. Ini baru ini, tapi ini kok nggak naik Pak ya? Nggak naik, gimana ya enaknya? Diapain enaknya? Diatur lah supaya enak. Bisa kemana ini? Sebelah kanan. Ini berarti 10 pixel. Di 10 pixel boleh juga ini diganti. Nah, juga dengan sebelah ini. Ya, di sini kok nggak bisa melar ya? Kalau nggak bisa melar di sini, Anda matikan beri anu ya di bagian bawah tadi. Bagian bawah tadi mana ya? Login ya, bagian login ini, yang ini ya. Bagian login ini di clear ya, di clear. Apa itu di clear? Misalnya gini, di ini style import apa ya? Clear. Ini mau ya ini, kalau dikasih BR ya, coba ya, BR ya, simpan ini videonya ke sini ya, dia tak catat ya, dicari-cari sendiri ya, kayak apa ini. Footer, bagian footer ini ya, jadi footernya ini kayaknya perlu di supaya dia lengket ke sini, dia lepas. Sekarang kita coba lagi atur-atur sedikit lagi ya. Ini udah oke, marginnya 20, kita ganti 10 deh supaya lebih enak. Loginnya dihapus. Ya, ini ya. Kalau ini agak sedikit. Ini ada yang keliru ini ya. Ini kan anu jadi sini pisah ya. Harusnya ada div-nya ini dia ada konten gitu ya. Oh iya ya. Karena terputus tadi ya. Jadi harusnya ke konten saja ini. Harusnya gitu ya.
Ini ada di pengaruh ini ya. Kepencet tadi. Nah, jadi pengaruhnya ke sini. Ini iya. Jadi pengaruhnya di ID area di dalam. Harusnya kalau diputar di sini, putusnya di sini juga ya. Tapi kontennya ini masuk di sini. Jadi di sini kurang div. Nutupnya ini tadi ngopinya kurang pas ya. Ini kurang pas. Jadi untuk menutup yang ID ini konten. Jadi ID ini sama ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya, nah ini baru oke karena tadi ada gangguan sehingga agak error. Baik, kita tambahin lagi di sini H1 login. Nah, ini ya. Sekarang kita bermain di login. Karena kita kalau login di sini harusnya masuk di sini ya. Ya supaya nggak muncul di sini, kita tambahkan di sini auto complete ya, itu di on ya. Apa itu auto complete di on? Auto complete itu untuk menghindari ini kalau saya masukkan ini muncul di sini ya. Jadi kalau sini saya hindari sini ya. Nah, kita supaya nggak muncul di situ ya. Terus kemudian actionnya ini kita karena login, kita actionnya adalah metode ya. Metodenya adalah metode itu adalah post. Jadi nggak muncul di header tadi ya. Jadi kalau kita refresh di sini hilang semua harusnya. Mana nih Kak Yusung? Auto complete. Ini muncul semua. Auto complete di gak jalan. Auto off ya. Off ya. Off. Nah, kita refresh. Nah, ini auto complete-nya udah gak jalan semuanya. Oke, ini apa namanya? Username-nya kita ganti ya, supaya nggak muncul. US user name nm gitu ya. Password-nya juga diganti pasti gini aja. Di sini muncul. Jadi tambahkan tombol reset aja deh. Nah. Aduh, susah nih. Reset, tarik reset. Nah ini reset. Reset, biar gak muncul passwordnya berkali-kali. Ini kalau kita tempting hapus reset hilang. Saya masa di delete sekalian. Baik, sekarang kita login, misalnya login nih, login misalnya tes gitu ya, tes. Jadi kalau kita tes 1, 2, 3, 4, kita login. Nah di sini muncul lagi ya. Yang muncul di sini adalah tes tadi ya. Bagaimana membuat login? Bagaimana? Mari kita buat ya. Untuk login, Anda bisa naikkan ke sini ya, di bagian menu atau di bagian header atau di atas sendiri boleh di sini. Ya. Membuat login. Login ini biasanya menuju ke halaman dashboard. Dashboard, maka Anda bikin dashboard baru ya. Ya tadi isinya dashboard. Dashboard itu kayak apa ya? Ya kayak ini ya, kita bikin di sini menu baru namanya dashboard. 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 Nah, oke. Jadi
Nanti kalau login, begitu diklik login, dia lari ke halaman dashboard. Gitu ya. Dashboard muncul di sini ya. Dashboard, isinya dashboard itu adalah sama seperti konten ya. Jadi sama seperti konten. Kita copy kontennya, copy konten, tempel di sini. Atau sama seperti indeks ya. Nah, indeks ini ya. Copy kontennya, tempel di sini. Ya. Dashboard. Misalnya di bagian ini ada bagian konten ini ada masuk dashboard ya. Kita tempel isinya konten, copy, ya, gitu. PHP. Jadi boleh dilihat dulu ya. Ini adalah dashboard. Kita tulis dulu di sini dashboard. Dashboard. Oke. Menu-menu yang disediakan, bedanya hanya dashboard ini aja ya. Ini kemudian kita login. Kalau oke, berhasil, maka menuju ke dashboard. Nah, kita ingat di sini name, jangan lupa name, username, maka kita tulis di sini ya, user name. Kemudian set, jangan lupa pakai request boleh, pakai post boleh. Ini sih mahasiswa ada yang pakai post ini ya, user name. Yang ini agak berbahaya ya, jadi jangan dipakai di luar. Ada dikasih jangan lupa yang lain-lain di copy ya. Yang diambil adalah yang bernilai name ya. Berarti ini name-nya kasih login. Oke. Jangan lupa ini ya. Nah, jadi di sini ada password, pasti. Di sini ada pasti. Pasti itu yang mana ini? Password. Kemudian ada login. Ya. Sekarang kita login. Login ketika diklik ya. Ketika dimasukkan password, ketika diklik login, maka periksa username dan password. Diklik login, jangan lupa accept ya. Di loginnya ditekan, maka dicek username password. User apa? Misalnya username adalah tes tadi ya, dan password adalah pasti adalah 2345. Nah, maka dilempar ke dashboard.
ya, dilempar ke dashboard. Lempar itu fungsinya apa? Header, location, mana dashboard, PHP. Ini baru lempar ya, baru lempar. Jadi kalau tes username-nya ini nanti dilempar ke sini. Maka kita coba ya, tes 1 2 3 4 5 6 login. Belum ya? Tes 1 2 3 4 5 6. Betul kan? Passwordnya betul. 456. Login. Nah ini ya, sudah ya, berhasil ya. Ada tulisannya. Dashboard, masuk ke dashboard. Ini baru ngelempar doang ya. Sekarang pakai session. Pakai session. Session itu yang mana session? Session itu yang ini ya. Kita cari di sini session. Mana ya? PHP ya. PHP di sini ada, cari di sini ada tulisannya session handling. Handling session. Mana? Nah, ini ya. PHP session. Kita klik di sini session. Nah, session itu didaftarkan di sini ya. Start session. Nah, ini Anda boleh copy di sini kalau mau copy. Jadi tiap-tiap halaman baik indeks maupun login tambahkan di situ adalah session. Jadi di atas sini dashboard, tambahkan di sini session. Nah, ini ya. Jadi di atas header. Karena semuanya ada di header, ya, semuanya ada di header. Anda boleh tambahkan di header saja. Gitu. Anda boleh tambahkan di header saja. Jadi di bagian header, ini Anda tambahkan di bagian ini saja. Boleh tambahkan di awal-awal ini ya. Nah, di sini PHP ke ini ya. Di bagian header atau boleh di tiap-tiap file boleh. Kenapa di bagian header? Karena header ini dipakai di login, dipakai seluruh halaman, termasuk dipakai di dashboard, termasuk dipakai di indeks ini ya, termasuk pakai di indeks. Jadi Anda boleh tambahkan di bagian header. Ini ya. Kemudian kita masuk ke login. Begitu dilempar, itu daftarkan session. Daftarkan session. Session start. Terus kemudian ada username. Ya. Session. Daftarkan juga username tadi sebagai username. Kemudian session password pasti. Nah, pasti daftarkan juga sebagai pasti. Yang kalau dia sudah berhasil di sini ya, sudah berhasil di sini, sudah oke, dicek, maka pertama dia lempar ke sana. Tapi sebelum dilempar didaftarkan dulu. Jadi ini urutannya ke bawah ini ya, nah, ke sini. Jadi urutannya ke bawah ini. Sorry.
Ini ya. Tapi kalau gagal login, Anda tinggal masukkan di sini else ini ya. Gagal. Jadi pesan gagal. Pesan aja ya. Pesan. Gagal login. Gagal login. Kalau sudah berhasil, dia lempar ke sana. Pesan ini boleh Anda tambahkan di bawah ini ya. Nah, bagian bawah ini boleh Anda tambahkan pesan, misalnya maaf gagal login. Nah, boleh tambahkan di sini. Misalnya gini ya, PHP Eko reset ya. Kalau pesannya ada, berikan pesannya. Kalau nggak ada, kasih nol. Sekarang kita login ya. Jadi kan dilarikan ke halaman sebelah. Baik. Di halaman sebelah, nanti di sini di bawah ini ada tulisannya selamat datang tes. Gitu. Jadi tambahkan di sini dashboard ya. Ada pertanyaan di sini selamat datang. Gimana ya? P. Selamat datang. PHP Eko ya. Set ya. Set apa tadi? Session apa namanya? User name ini ya. Kalau ada isinya, tampilkan username siapa yang login. Username. Kalau nggak ada isinya, tutup, kasih nol. Nah, gini aja. Sama seperti tadi ya, diulang-ulang kayak gitu ya. Selamat datang. Nah, sekarang kita refresh sini. Nah, ini selamat datang, tapi nanti ada tulisannya di sini username-nya ya. Mari kita cek sekarang login. Reset tes. Ini selamat datang tes gitu ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Login sini. Nah, ini sudah muncul ya. Selamat dalam tes gitu ya. Nah, ini harus dihilangin ya. Nah, ini harus dihilangin tesnya dengan logout ya. Logout, jadi kita buat lagi namanya logout. Nah, filenya logout itu simple aja nih ya. Ini logout. PHP. Logout itu sama seperti tadi ya isinya ya, login. Apa namanya? Header, ini start ya. Diulang lagi startnya di sini. Ditampilkan di sini. Sorry. PHP lancipnya. Kemudian tapi dihapus ya. Dihapus apanya? Sessionnya. Nah, di sini ada tulisannya sessionnya di logout. Mana ya? Session remove ini ya. Session unset, session destroy ini ya. Nah, ini untuk menghapus. Jadi Anda boleh copy ini, tempel gitu ya. Tempel di mana? Sini. Di sini juga ditempel ya. Tempel kemana? Tempel ke sini. Nah, ini 3 ini ya. Session unset, session destroy. Setelah itu di header dibalikan lagi ke halaman index gitu ya. Header ini ada location index mana index
PHP. Capek juga ya. Oke, sekarang kita coba sekarang ya. Tombolnya belum dibikin. Ya, kita bikin menu logout itu lari ke sini. Ya, di copy, diganti logout. Ya, ini logout. In ganti out. Ya. In ganti logout. Ini ya. Nah, sekarang kita refresh dashboard. Ya. Ini sudah ada dan tombol linknya sudah jadi ya. Kita klik logout sekarang. Bismillah. Nah, ini balik lagi ke halaman indeks ya. Bukan di logout ya. Nah, jadi logout itu dia kembali ke situ. Kalau login lagi kita coba ya. Tes. Dia 1 2 3 4 5 6 atau disalahin dulu. Passwordnya disalahin dulu. Kita tes ini. Nah, ini maaf gagal login. Kemudian kita tes lagi, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, login. Loh, kok login gagal lagi? Tes, passwordnya salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, login. Nah, ini berhasil ya. Passwordnya salah. Nah, ini masuk dashboard, kemudian selamat datang tes. Ya. Saya kira-kira ya. Kalau kita kembali ke logout, tugas Anda adalah buat login dan logout saling bergantian. Ya. Kalau login berhasil, muncul tombolnya logout. Kalau logout keluar, muncul login. Jadi gantian. Mau nggak tugasnya? Mari kita cek di sini ya. Jadi dibikin program PHP yang ini ya. PHP tinggal dicek ya. Misalnya ada sesi nih, sesinya adalah tadi ya. Jadi if set gitu ya. If set sesinya ada gitu ya. Sesi yang mana? Sesi username gitu ya. Username dan passwordnya tadi siapa namanya? Set session password pasti ya. Kalau ada username dan password dia login ya. Login maka dia diberi logout. Logoutnya di sini ya. Muncul di sini logout. Kalau belum login atau setnya itu nggak ada, maka dia else ya, else gini ya. Iya, ya. Jadi gantian nanti. Coba lihat. Bismillah. Nah, tinggal login aja ya. Jadi belum logout. Kita ganti nih. Login apa namanya? Reset nih tes. 1 2 3 4 5 6. Nah, login. Nah, ini. Jadi logout ya ini. Nah, di logout. Ini ada tes. Tapi kalau diklik logout, jadi login lagi. Bisa ya kira-kira ya. Udah kan? Sederhana aja ini ya. Mudah-mudahan bisa membuat aplikasi ya, sederhana ya. Contohnya tinggal di ketik ya. Waktu yang tersisa tinggal berapa minggu ya? 3 minggu ya, masih lama. 2 mingguan ya. Jadi disusun pelan-pelan. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Maaf ya, saya fokus ke sini supaya Anda mengikutinya nanti di tutorial ya. Bisa diselesaikan di sini di tutorial.
Itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung lagi insya Allah minggu depan ya. Selamat siang semuanya. Ya.